Pernah merasa rejeki kamu seret, padahal sudah berusaha keras? Kadang, yang bikin pintu rejeki tertutup bukan hanya keadaan di luar, tapi hal-hal kecil di depan pintu rumah kita sendiri. Bayangkan, ada 8 pantangan sederhana yang tanpa kita sadari bisa menghalangi limpahan rahmat dan keberkahan. Jangan biarkan pintu rumahmu jadi penghalang kebahagiaan dan rejeki. Dengarkan sampai habis, karena perubahan kecil di depan pintu bisa membawa berkah besar dalam hidupmu. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat dan ingin terus belajar hal-hal baik yang bisa mengubah hidup jadi lebih berkah, yuk klik subscribe. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil bersama bisa jadi jalan menuju rejeki dan kebahagiaan yang lebih luas. Aku akan selalu hadir untuk menemani dan berbagi, supaya kamu nggak pernah merasa sendiri dalam perjalanan ini. Yuk kita bersama-sama menulis dan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad sebagai bentuk cinta. Dari sholawat yang kita panjangkan, kita mulai dengan poin pertama, pintu rumah yang kotor dan berantakan. Pintu yang kotor dan tidak terurus bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa menghalangi energi positif masuk ke rumah. Bayangkan, rejeki sebagai tamu yang ingin datang, tapi ia melihat pintu yang berantakan. Bisa jadi ia enggan singgah. Maka dari itu, menjaga kebersihan pintu adalah langkah awal membuka pintu rejeki. Pintu rumah itu ibarat wajah dari seluruh rumah kita. Sama seperti kalau kita mau bertemu orang, pasti kita merapikan penampilan dulu. Begitu juga dengan rumah. Pintu jadi kesan pertama, bukan cuma untuk tamu, tapi juga untuk energi kebaikan yang masuk ke dalamnya. Sayangnya, banyak dari kita yang suka abai. Depan rumah kotor, daun-daun kering berserakan, ada debu numpuk, sarang laba-laba di pojok atas, belum lagi sandal dan sepatu berantakan, kadang sampai tumpuk-tumpukan kayak di pasar. Hal-hal kecil ini bisa jadi bikin suasana rumah terasa berat dan sumpek. Kadang kita pulang kerja bawa capek, begitu lihat kondisi pintu rumah yang gak nyaman, malah makin males masuk. Apalagi kalau pintunya kusam, jarang dibersihkan, atau bahkan jadi tempat numpuk barang-barang gak penting. Tanpa disadari, itu bisa jadi penghalang datangnya ketenangan dan keberkahan. Bayangin, kalau rejeki itu seperti tamu yang datang bertamu. Kalau melihat tampilan depan rumah berantakan, bisa-bisa dia putar balik. Karena rejeki juga senang mampir ke tempat yang bersih, rapi, dan penuh aura positif. Solusinya nggak sulit kok. Cukup luangkan waktu 10-15 menit tiap pagi atau sore untuk nyapu depan rumah, merapikan sepatu, dan membersihkan debu di sekitar pintu. Kalau ada tanaman, rawat juga supaya tetap segar. Saat kita jaga, selanjutnya, kita masuk ke poin kedua, pintu yang sering dibiarkan rusak. Kalau pintu saja dibiarkan rusak dan tak diperbaiki, itu bisa jadi gambaran bagaimana kita merawat rumah dan kehidupan kita sendiri. Menjaga pintu tetap kokoh dan berfungsi baik adalah bentuk syukur dan kesiapan menerima kebaikan yang datang. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe ya, supaya kamu selalu dapat pengingat dan inspirasi untuk hidup lebih berkah. Kadang, kita terlalu terbiasa sama yang rusak. Engsel pintu krit-krit setiap dibuka. Gagang pintu goyang, catnya mengelupas, atau kuncinya macet harus ditarik keras-keras dulu baru bisa dibuka. Anehnya, kita malah anggap itu biasa. Padahal, hal-hal kecil seperti ini bisa jadi cerminan bagaimana kita memperlakukan rumah, tempat kita berlindung, beristirahat, bahkan memohon kepada Allah agar diberi rizki yang berkah. Kalau pintu rumah sebagai gerbang utama saja dibiarkan rusak terus-menerus, itu bisa menandakan bahwa kita belum siap menyambut hal-hal baik. Bagaimana Allah mau percayakan rizki yang besar kalau hal kecil seperti merawat pintu saja kita lalaikan? Sama seperti orang yang mau dikasih amanah tapi tidak bisa menjaga yang sederhana. Selain itu, pintu yang rusak juga bikin rumah terasa tidak nyaman. Bunyi berisik tiap dibuka bisa memancing emosi, apalagi kalau pagi-pagi buru-buru mau keluar, kuncinya nyangkut. Akhirnya, energi yang harusnya tenang malah jadi terbawa kesal. Kalau tiap hari dimulai dengan suasana hati yang negatif, bagaimana kita bisa menerima rizki dengan hati lapang? Solusinya, yuk mulai perbaiki sedikit demi sedikit. Ganti engsel, cat ulang pintu, atau panggil tukang untuk cek bagian yang perlu dibenahi. Jangan tunggu rusak total baru gerak. Merawat pintu rumah bukan soal tampilan, tapi bentuk syukur kita atas nikmat tempat tinggal.
Rumah yang dijaga dengan baik, insya Allah jadi lebih mudah disinggahi oleh tamu-tamu kebaikan, termasuk rizki yang tak terduga. Lalu, dari pintu yang rusak, kita melangkah ke poin ketiga, adanya cermin pecah di dekat pintu. Cermin yang pecah memantulkan bayangan yang terbelah, bisa memberi kesan yang kurang baik dan menurunkan energi positif. Memperhatikan detail kecil seperti ini sangat penting untuk menciptakan suasana rumah yang tenang dan penuh keberkahan. Cermin itu simbol pantulan. Apa yang ada di depan kita dipantulkan kembali. Tapi bagaimana kalau cerminnya pecah? Pecahnya cermin itu bukan cuma perkara tampilan yang rusak, tapi juga bisa membawa suasana yang kurang enak dipandang, apalagi kalau dibiarkan begitu saja di dekat pintu rumah. Setiap kali kita keluar atau masuk rumah, yang kita lihat pertama justru pecahan bayangan yang terbelah. Tanpa sadar, itu bisa mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Cermin pecah menciptakan kesan suram dan tidak utuh. Kadang bikin hati nggak nyaman, walau kita sendiri nggak tahu kenapa. Apalagi kalau retakannya jelas dan setiap orang yang lewat bisa melihatnya. Kesannya seperti rumah tidak terurus. Kalau rumah saja terkesan tak dijaga, bagaimana rezeki mau datang dengan ringan hati? Ada juga yang membiarkan cermin pecah itu karena sayang. Masih bisa dipakai kok, katanya. Tapi kita perlu ingat bahwa sesuatu yang sudah rusak, apalagi kalau dibiarkan terus-menerus, bisa menjadi sumber energi negatif. Cermin yang retak tidak lagi memantulkan dengan sempurna. Bisa jadi, pantulan kebaikan dan keberkahan yang seharusnya masuk pun ikut terdistorsi. Solusinya sederhana, kalau cermin pecah, lebih baik segera dibuang atau diganti dengan yang baru. Kalau belum sempat beli, lebih baik kosongkan dulu area itu daripada mempertahankan benda yang rusak. Pilihlah cermin yang bersih dan jernih, letakkan dengan rapi, dan pastikan ia memantulkan cahaya dan suasana positif. Dengan begitu, pintu rumah jadi lebih menyambut dan hati pun terasa lebih tenang. Rumah yang tenang, insya Allah lebih mudah dimasuki rezeki yang berkah. Pintu yang sulit dibuka atau sering macet. Pintu yang susah dibuka bisa menjadi simbol hambatan yang tidak kita sadari dalam hidup. Memastikan pintu mudah dibuka dan ditutup dengan lancar adalah tanda bahwa kita siap menyambut segala kebaikan. Pernah nggak ngalamin? Mau buka pintu rumah, tapi harus tarik dorong dulu, kadang bahkan sampai harus pakai tenaga ekstra. Atau pas mau keluar buru-buru, malah kunci nyangkut, pintunya nggak bisa ditutup dengan benar. Lama-lama, hal seperti ini bikin kesal. Tapi anehnya, banyak dari kita yang membiarkan kondisi itu terus-menerus, seolah sudah terbiasa dengan kerepotan kecil setiap hari. Padahal, pintu yang macet atau susah dibuka bisa jadi tanda bahwa ada sesuatu yang tersumbat juga dalam hidup kita. Energi baik, keberkahan, bahkan rejeki bisa jadi sulit masuk karena simbolik pintu utama saja sudah tertutup rapat atau bahkan bermasalah. Sama seperti kalau ada tamu yang mau masuk, tapi pintunya susah dibuka. Mereka bisa jadi enggan masuk. Begitu pula dengan rejeki. Kalau gerbangnya saja bikin ribet, bagaimana rejeki bisa betah mampir? Pintu rumah yang tidak lancar dibuka bisa menciptakan suasana hati yang tidak stabil. Pagi-pagi udah jengkel karena pintu susah dikunci, atau malam hari harus ribut dulu karena pintu nggak mau tertutup rapat. Akhirnya, energi negatif menumpuk dan bisa mempengaruhi seluruh isi rumah. Solusinya nggak rumit, periksa kondisi pintu secara berkala. Bersihkan engselnya, beri pelumas kalau perlu. Kalau kuncinya rusak, segera ganti, jangan tunggu rusak total. Dengan memastikan pintu mudah dibuka dan ditutup, kita sedang memudahkan aliran masuknya kebaikan ke rumah kita. Karena rumah yang menyambut dengan terbuka bukan hanya menyenangkan bagi penghuninya, tapi juga lebih siap menerima limpahan berkah dan rejeki dari arah yang tak terduga. Berikutnya, poin kelima, ada tanaman mati di dekat pintu. Tanaman adalah simbol kehidupan. Jika yang kita pelihara di depan pintu justru tanaman mati, itu memberi kesan suram dan bisa mempengaruhi suasana hati dan energi di rumah. Kalau kamu ingin terus mendapatkan tips dan ilmu yang bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe supaya kamu nggak ketinggalan konten berkah lainnya. Tanaman itu simbol kehidupan. Hijau daunnya, segar warnanya, menenangkan hati siapa saja yang melihat.
apalagi kalau diletakkan di dekat pintu rumah, seolah menyambut tamu dengan senyuman alami dari ciptaan Allah. Tapi bayangkan kalau yang ada di sana justru tanaman yang sudah kering, layu, bahkan mati. Daunnya coklat, batangnya patah, dan potnya penuh tanah keras yang gak tersiram. Pemandangan seperti itu bukan cuma bikin suasana jadi suram, tapi juga bisa menurunkan semangat penghuni rumah. Tanaman mati bisa memberi kesan bahwa rumah tidak terurus. Bukan soal cantik atau tidak, tapi soal energi yang ditampilkan. Kalau tanaman saja dibiarkan mati, apakah kita sudah benar-benar menjaga rumah sebagai tempat yang penuh kehidupan dan harapan? Jangan-jangan bukan hanya tanaman yang layu, tapi juga semangat dan aliran rejeki yang ikut terhambat. Kadang alasannya sepele, nggak sempat nyiram, atau nanti deh kalau sempat diganti. Tapi tanpa sadar, membiarkan tanaman mati tetap ada di depan rumah bisa seperti membiarkan kesumpekan menetap di dalam hati. Pintu rumah jadi tidak terasa menyambut, malah seolah menolak siapapun yang datang, termasuk datangnya rejeki. Solusinya, yuk mulai perhatikan lagi tanaman-tanaman di sekitar pintu. Kalau ada yang mati, segera singkirkan. Ganti dengan tanaman baru yang segar dan mudah dirawat, seperti lidah mertua, sirih gading, atau tanaman hias lokal yang tahan cuaca. Tak perlu mahal, yang penting dirawat dengan kasih. Karena saat kita menjaga kehidupan, sekecil apapun itu, Allah akan menambahkan kehidupan dan keberkahan pula dalam rumah kita. Pintu langsung menghadap jalan tajam atau rumah tusuk sate. Ini soal posisi dan kenyamanan rumah. Bagaimana kita bisa mengatur agar rumah tetap teduh dan nyaman meski berada di lokasi yang kurang ideal. Pernah dengar istilah rumah tusuk sate? Itu loh, rumah yang pintunya langsung menghadap ke ujung jalan lurus atau pertigaan tajam. Sekilas, kelihatannya strategis karena akses gampang dan kelihatan dari mana-mana. Tapi banyak orang bilang rumah seperti ini terasa berat dan kadang membawa suasana yang kurang nyaman. Bukan soal mistis atau tahayul, tapi lebih ke soal logika dan kenyamanan lingkungan. Bayangkan, tiap hari pintu rumah kita langsung dihantam pandangan lurus dari jalanan. Debu, angin kencang, suara kendaraan, dan lalu lalang orang bisa langsung menyerbu ke arah rumah. Belum lagi resiko kendaraan yang tak terkendali di tikungan. Kondisi ini bisa membuat rumah terasa bising, tidak teduh, dan energi di dalam rumah menjadi cepat lelah. Dan kalau suasana rumah tidak tenang, bagaimana mungkin pikiran jernih dan semangat bisa tumbuh dengan baik? Beberapa orang yang tinggal di rumah tusuk sate sering mengeluhkan hal-hal seperti mudah capek, rejeki terasa lambat, atau suasana hati sering nggak stabil. Lagi-lagi, ini bukan soal percaya atau tidak, tapi soal menciptakan suasana rumah yang nyaman dan seimbang. Solusinya, jangan langsung panik atau pindah rumah. Kita bisa akali dengan cerdas. Tambahkan pagar kecil, tanaman tinggi seperti palem atau bambu hias di depan pintu untuk menahan laju pandangan dan angin dari jalan. Bisa juga pasang tirai luar atau kisi-kisi kayu sebagai pelindung tambahan. Yang penting, buat pintu rumah terasa lebih teduh dan tidak langsung terbuka lebar ke arah jalan tajam. Dengan sedikit usaha menata ulang tampilan depan rumah, kita bisa ubah suasana menjadi lebih adem, lebih ramah, dan lebih bersahabat, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bagi rejeki yang datang membawa berkah. Kemudian, poin ketujuh, pintu rumah yang sering dibanting. Membanting pintu bukan hanya merusak pintu secara fisik, tapi juga membawa energi negatif ke dalam rumah. Rumah harus jadi tempat yang damai, bukan penuh ketegangan. Membanting pintu mungkin terdengar sepele, apalagi kalau sedang emosi atau buru-buru. Tapi coba bayangkan, tiap kali pintu dibanting, ada suara keras yang menggema di seluruh rumah. Suara itu bukan cuma mengagetkan, tapi juga membawa getaran yang kasar, seolah ikut melemparkan energi negatif ke seluruh sudut ruangan. Kalau dibiarkan terus-menerus, suasana rumah bisa terasa tegang, panas, dan tidak nyaman. Rumah seharusnya jadi tempat yang damai, tempat pulang dari hiruk-pikuk dunia luar. Tapi kalau pintunya saja dibuka dan ditutup dengan kemarahan, bagaimana rumah bisa terasa tenang? Membanting pintu juga sering jadi kebiasaan yang tanpa sadar menularkan emosi negatif. Anak-anak yang mendengar suara itu bisa ikut merasa takut atau tertekan. Akhirnya, rumah yang harusnya jadi tempat istirahat malah terasa seperti ladang ledakan kecil.
Selain itu, membanting pintu juga merusak pintu itu sendiri. Engsel cepat longgar, kusen retak, dan lama-lama pintu jadi tidak rapat atau macet. Semua itu butuh biaya perbaikan, tenaga, dan waktu. Dan jika terus-menerus dibiarkan, bisa jadi seperti lubang kecil yang mengganggu aliran rejeki, karena rumah kehilangan keharmonisannya. Solusinya? Yuk mulai biasakan membuka dan menutup pintu dengan perlahan, penuh kesadaran. Kalau sedang emosi, tarik nafas dulu sebelum menutup pintu. Ajarkan juga anak-anak untuk memperlakukan pintu dengan lembut. Pintu bukan sekedar kayu, tapi simbol sambutan, kedamaian, dan batas antara dunia luar dengan tempat berlindung. Ketika kita memperlakukan rumah dengan kelembutan, maka insya Allah rumah akan memantulkan kembali ketenangan, dan dari situ pintu rejeki akan lebih mudah terbuka. Dan akhirnya, poin ke-8, pintu rumah tidak pernah dibuka untuk sedekah atau menolong sesama. Pintu yang tertutup rapat pada sesama bisa membuat rezeki sulit masuk. Membuka pintu untuk berbagi adalah kunci membuka pintu langit dan keberkahan dalam hidup. Pintu rumah bukan cuma tempat keluar masuk, tapi juga cermin seberapa terbukanya hati pemiliknya terhadap sesama. Sayangnya, ada rumah yang pintunya selalu tertutup rapat, bukan karena menjaga keamanan, tapi karena enggan berbagi. Jarang ada senyuman keluar dari situ. Tak pernah ada tangan yang membantu tetangga, apalagi membukakan pintu untuk bersedekah atau menyambut tamu yang membutuhkan. Padahal, sedekah tidak harus besar, bahkan sekadar membagi sebotol air untuk tukang sampah, memberi makanan ke anak yatim di lingkungan sekitar, atau menyisihkan sebagian rezeki untuk tetangga yang sedang kesulitan, semua itu bisa membuka pintu-pintu keberkahan yang lebih luas. Tapi kalau pintu rumah selalu tertutup rapat untuk amal, bukan tidak mungkin rezeki pun jadi sungkan untuk datang mampir. Rumah yang terlalu tertutup dari urusan sosial juga sering terasa dingin. Tidak ada interaksi, tidak ada sapaan, bahkan anak-anaknya pun jarang keluar berbaur. Akibatnya, rumah seperti itu mudah terasa sepi, meski dihuni banyak orang. Rezeki, selain berbentuk materi, juga bisa berupa ketenangan, kesehatan, dan hubungan yang harmonis. Jika pintu rumah tertutup bagi kebaikan, bisa jadi bentuk rezeki seperti itu pun ikut menjauh. Solusinya, mulailah dari yang kecil. Buka pintu rumah untuk hal-hal baik, walau cuma sesekali. Sambut tamu dengan senyum, beri makan kucing liar yang lewat, atau cukup jadikan rumah kita tempat yang hangat untuk keluarga dan sahabat. Jangan remehkan amal kecil, karena seringkali dari situlah Allah melipat gandakan rezeki tanpa kita sangka. Ketika pintu rumah terbuka untuk memberi, maka pintu langit pun terbuka untuk memberkahi. Rumah yang digunakan untuk menolong orang lain, insya Allah akan ditolong oleh Allah dalam segala urusannya. Sahabat, rumah bukan hanya sekedar tempat kita berlindung dari panas dan hujan. Rumah adalah ladang berkah, tempat energi baik tumbuh dan rezeki mengalir. Semua itu bermula dari hal kecil, seperti bagaimana kita menjaga pintu rumah kita dengan niat, perhatian, dan kasih sayang. Semoga setelah kita tahu 8 pantangan di pintu rumah ini, kita bisa mulai memperbaiki diri dan lingkungan kita. Karena keberkahan itu bukan hanya soal harta, tapi tentang ketenangan hati, kebahagiaan keluarga, dan limpahan rahmat dari Allah. Teruslah berusaha, tetap berdoa, dan jangan lupa membuka pintu hati untuk kebaikan dan sedekah. Insya Allah, setiap langkah kecil yang kita lakukan akan menjadi jalan terbukanya pintu rezeki dan rahmat dalam hidup kita. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga rumah dan hidup kita selalu diberkahi dan kita semua selalu dalam lindungannya.